Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang berbahagia, yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat semangat. Karena tidak banyak orang-orang di hari seperti sekarang ini yang mau belajar, mau mendalami Islam. Itu tidak banyak yang mau. Makanya Bapak Ibu termasuk orang-orang pilihan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya suatu kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faham tentang perkara agama. Maka ketika Bapak Ibu semangat kemudian ingin tahu, selalu ingin belajar tentang agama, itu salah satu bahwasanya Bapak Ibu semuanya termasuk hamba-hamba yang diinginkan bagi Bapak Ibu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua umatnya yang mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi ini kita akan sama-sama belajar. Pagi ini kita santai saja. Kita akan belajar bab yaitu Kitabul At'imah, tentang makanan. Kitabul At'imah itu satu bab dari beberapa bab di kitab ini, Bulughul Maram. Nah, ini kitab dulu ditulis oleh Imam Ibnu Hajar itu supaya hadisnya dihafal oleh anak-anaknya. Tetapi anaknya enggak hafal. Tetapi murid-muridnya kemudian ulama sepeninggalnya itu semuanya banyak yang mengambil manfaat dari kitab ini. Jadi Bulughul Maram itu di kalangan Muhammadiyah, kalangan NU, semua itu dibahas karena lengkap. Dibahas dari bab thaharah, bersuci, salat, puasa, zakat, haji, nikah, talak, jihad, jual beli, apalagi bab adab, semuanya dibahas. Nah, ini kitab hadisnya, maksudnya matannya yang hadis-hadis, syarahnya ada di sini di laptop. Karena kitab-kitab saya masih dalam perjalanan. Saya kirim lewat kapal yang murah. Kalau lewat pesawat mahal, karena cukup banyak jadi lewat kapal. Dan begitupun kemarin saya sempat dengar katanya ditahan sama bea cukai. Jadi kargo yang melayani itu sempat ditahan. Kurang tahu apakah sudah bisa keluar atau belum. Kalau tidak bisa keluar, ada kemungkinan tidak akan sampai. Tapi semoga diganti rugi, semoga. Begitu. Sekarang kita masuk Kitabul At'imah. Apa Kitabul At'imah? At'imah itu bentuk jamak dari ta'am, yaitu makanan. Yang masuk dalam kategori makanan itu minuman juga masuk. Mungkin ada yang bertanya, loh minuman kok dimakan? Ya itu masuk, pokoknya masuk ke dalam kategori makanan. Allah berfirman di sini disebutkan apa? Allah berfirman,
innallaha mubtaliikum binahar. Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Kemudian Allah melanjutkan, faman syariba minhu falaysa minni. Maka barang siapa yang meminum darinya bukan pengikutku. Faman syariba, meminum ya, di sini meminum ya. Faman syariba minhu falaysa minni, bukan pengikutku. Kemudian berikutnya, wa man lam yat'amhu. Nah, di sini kata-kata ta'am itu artinya makanan. Cuman dalam konteks ayat ini itu diartikan barang siapa yang tidak meminum darinya dalam jumlah yang sangat banyak, fa innahu minni, maka itu bagianku atau pengikutku. Jadi dari ayat ini disebutkan bahwasanya Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwasanya dalla ala annal ma'a ta'am. Ini menunjukkan bahwasanya air itu termasuk apa? Ta'am, masuk ke kategori makanan. Itu. Jadi yang dimaksud dalam kitabul at'imah atau makanan semuanya masuk, minuman sama makanan. Bapak Ibu rahimakumullah, hukum asal makanan, pakaian dan semua yang ada di bumi ini untuk kita. Hukum asalnya begitu untuk kita, kecuali yang Allah haramkan. Hukum asal makanan itu boleh, kecuali yang Allah haramkan. Ini yang mensyarah ini yang saya buka adalah kitab Tawdihul Ahkam punya Syekh Al-Bassam. Syekh Al-Bassam itu tinggalnya di Unaiza di Arab Saudi. Sudah wafat sekarang, sudah wafat. Kitab ini banyak menjadi rujukan-rujukan para ulama atau ustadz dalam rangka memutuskan hukum atau mencari syarah hadis, penjelasan hadis gitu. Ada juga kitab yang kedua, Fathul Jalali wal Ikram punyanya Syekh Al-Utsaimin. Nah, Syekh Al-Bassam ini bermadhab Hambali. Muhammadiyah kan tidak bermadhab. Ya memang betul Muhammadiyah tidak saklek pada satu madhab tertentu. Cuman dalam rangka kita memahami hadis, kita tidak bisa langsung baca kemudian faham. Kita perlu penjelasan para ulama yang paham bahasa Arab yang menjelaskan. Seperti tadi, seperti perkataan Imam Qurtubi, beliau mengatakan dalla ala annal ma'a ta'am, menunjukkan bahwasanya air itu bisa dikategorikan ke dalam makanan. Nah, dalam kitab Taisirul Alam itu kitab syarah Umdatul Ahkam, Syekh Al-Bassam mengatakan apa? Al-aslu fit ta'ami wasyarabi wal libasi al-hil. Hukum asal daripada makanan, pakaian, minuman itu apa? Al-hillu, yaitu halal. Fala yahrumu minha illa ma haramahu Allah wa rasuluh. Dan tidak ada yang haram dari hal-hal itu semua kecuali apa-apa yang Allah haramkan dan yang Rasulullah haramkan. Kenapa? Li'annaha dakhilatun fi umumil adat. Karena itu masuk kepada keumuman adat yang terbangun alal hil, yang terbangun atas dasar halal. Wal muharram minha mahdud, dan yang haram itu terbatas, wa ma'dud, dan sedikit. Mimma yadullu ala baqa'il matruk ala aslihi. Ini menunjukkan bahwasanya yang tidak diharamkan itu berarti berada pada hukum asalnya, yaitu apa? Halal. Yaitu halal. Dan hukum ini, hukum bahwasanya hukum tentang pakaian, makanan itu halal adalah firman Allah yang berbunyi wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its. Allah menghalalkan semua bagi manusia itu yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Dan baik buruknya itu
bukan atas dasar kita yang menilai, tetapi kita ikuti penilaian dari Rasulullah dan syariat. Ketika syariat mengatakan ini buruk atau Rasulullah mengatakan ini buruk, berarti itu buruk, meskipun terkadang kita memandangnya oh padahal itu bagus begitu, atau sebaliknya. Nah, ini semua wahada yatanawalu jami'al asya. Ini semua mencakup yang tadi bahwasanya Allah mengharamkan semua yang buruk-buruk dan menghalalkan semua yang baik-baik. Nah, itu mencakup semua. Mimmat amin, dari makanan, wa masyrabin, dan minuman. Fa kullama laisa bi khabith, dan semua yang tidak buruk, yang tidak menjijikkan. Fa kullama laisa bi khabith, yang tidak buruk, tidak menjijikkan. Fa huwa thayyibun halal, maka itu baik dan halal. Fa dakhala fihi anwa'ul hubub, maka ini masuk ke dalam hal ini semua jenis biji-bijian, wathimar, dan buah-buahan. Wahia awsa'ul asnafi al-hilla, awsa'ul asnafi hilla, dan ini biji-bijian, buah-buahan itu adalah yang paling luas tentang kehalalannya. Maksudnya buah-buahan, biji-bijian itu jarang yang tidak halal, semuanya halal. Semuanya, hampir semuanya halal. Berbeda dengan hewan, nanti ada yang diharamkan, ada yang dimakruhkan begitu. Kemudian wa dakhala fihi al-hayawanat al-bahriyah kulluha. Nah, masuk kepada yang tadi, semua yang baik-baik halal dan semua yang buruk-buruk haram, itu semua hewan-hewan darat semuanya. Wa dakhala fihi al-an'am ats-tsamaniyah, termasuk juga hewan ternak yang 8, 2 pasang domba, 2 pasang kambing Jawa, 2 pasang sapi, dan 2 pasang unta. Wal khail, dan kuda. Wa dakhala fihi at-tuyur, dan termasuk juga burung-burung. Wad dajat, dan ayam. Wat tawawis, dan burung yang besar itu apa, yang lehernya panjang? Bukan, yang warnanya bagus. Merak, termasuk merak. Wa nahwuha minal hayawan wat thair, tetapi apa? Illa ma kana khabithan, kecuali yang jelek, yang buruk. Nah, khabith atau keburukan atau jelek atau menjijikkan itu ada kriterianya. Yang pertama, an yanussa syari'u ala khabithihi kal humur al-ahliyah, yaitu yang pertama adalah syariat telah jelas menjelaskan bahwa itu jelek atau khabith. Seperti apa? Al-humur al-ahliyah, seperti keledai rumahan. Seperti keledai rumahan. Kita akan lihat gambar supaya lebih jelas ya. Kita lihat gambar supaya lebih jelas. Sebentar, kita konekkan dulu sama internetnya ini. Nanti ada keledai, ada zebra, ada kuda, Nah, ini adalah apa? Ini keledai. Ini keledai. Ini yang disebut al-humur al-ahliyah atau keledai rumahan. Nah, ini haram, tidak boleh dimakan. Keledai al-ahliyah atau al-humur al-ahliyah itu haram, tidak boleh dimakan.
Kalau yang ini al-humur al-wahsyiyah boleh dimakan. Ini keledai yang buas atau yang tidak biasa, tidak tinggal bersama orang-orang, tidak dipakai untuk membawa barang. Ini boleh dimakan. Biasa dia bebas begitu, dia hidup di alam luas. Ini warnanya apa? Warnanya hitam atau putih, Pak? Kayaknya coklat putih. Warnanya putih, coret-coret hitam atau warnanya hitam coret-coret putih? Berarti kuda itu, zebra itu dua warna. Zebra itu ada yang berwarna hitam dan ada yang berwarna putih. Nanti kalau hitam berarti coret-coretnya putih, kalau putih coret-coretnya hitam. Ya, intinya yang ini boleh dimakan, ini halal. Nah, yang al-humur al-ahliyah itu tidak boleh dimakan. Kenapa? Yang ini, nih ada tulisannya haram, halal. Nah, yang ini atau himar atau keledai, kenapa haram? Di antaranya dia biasa tinggal bersama manusia dan kadang makan sisa-sisa makanan, kemudian buruklah. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan inna ankaral aswati la sautul hamir, seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Bagaimana suaranya? Kita dengarkan. Kok nggak bunyi? Oh, volumenya kurang. Kok tidak bunyi? Sudah ketemu. Hai pemain satu. Kita ulang. Dengarkan suara. Ini gambar ya, nggak jelas. Kita cari yang video. Bagaimana suaranya? Judulnya apa? Nahiqul himar, braying donkey, the sound of a donkey, suara keledai. Kenapa jelek? Karena memang tidak beraturan begitu. Berbeda dengan sapi, kambing atau kerbau itu meskipun keras tetap istilahnya enak didengar. Kalau ini kan sudah keras, asal bunyi. Makanya wajar kalau Allah jadikan suara ini sebagai permisalan suara yang buruk gitu, suara yang buruk. Oke, kita kembali. Nanti lihat gambar lagi. Tadi syariat secara jelas mengharamkan hewan tertentu. Nah, maka ini termasuk khabith atau jorok. Seperti apa? Al-humur al-ahliyah, seperti keledai rumahan. Atau yang kedua apa? An yanussa ala haddihi ka kulli dhinabin min as-siba' wa kulli dhi mikhlabin min at-tayr. Atau syariat menjelaskan tentang tentang kebuasannya. Seperti apa? Seperti kullu dhinabin min as-siba', seperti semua hewan yang punya gigi taring dari hewan buas. Wa kullu dhi mikhlabin min at-tayr, dan semua yang punya kuku dari burung. Tapi ini ada penjelasannya. Jadi begini, tidak semua yang burung yang berkuku itu haram.
Tetapi adalah yang haram adalah yang dengan kuku itu digunakan untuk memangsa mangsanya, seperti elang, raja wali, atau apa lagi? Elang, raja wali, alap-alap dan sejenisnya. Nah, itu nggak boleh. Tetapi kalau ayam punya kuku, tetapi tidak untuk memangsa buruannya. Merpati punya kuku. Kemudian kullu dinabin minas siba, dan semua yang punya gigi taring dari siba, tetapi untuk menerka mangsanya. Kalau untuk menerka mangsanya menjadi haram, kalau tidak. Kemudian kriteria yang khabith atau jijik atau jorok yang ketiga adalah kita tahu kejorokannya seperti apa. Al-fa'rah wal hayyah wal hasyarat, seperti tikus, ular dan serangga. Tikus, ular dan serangga. Atau yang keempat apa? Aw yakunu syari'u amara biqatlihi aw yakuna naha an qatlihi, atau syariat melarang untuk membunuhnya, atau sebaliknya memerintah untuk membunuhnya. Seperti syariat melarang membunuh burung hudhud sama lebah, atau menyuruh untuk membunuh apa? Ular. Bukan ular. Cicak dianjurkan untuk dibunuh, cicak ataupun tokek juga sama. Kenapa? Karena dulu mereka berdua itu membantu meniup apinya Nabi Ibrahim. Kemudian yang kelima apa? Au yakunu ma'rufan bi aklil jaif, atau terkenal dengan memakan bangkai. Kan nasri, seperti an-nasr. An-nasr itu burung elang, waraham, raja wali, wa nahwihima. Kita lihat ya, an-nasr. Kita lihat perbedaan an-nasr sama ar-raham. Ini an-nasr. Ini an-nasr. Ini tidak boleh karena punya kuku, dan kukunya digunakan untuk memangsa, untuk menerkam mangsanya. Dia kuat membawa. Nggak tahu ini editan atau bukan. Kemudian kalau ar-raham bentuknya seperti apa? Seperti ini ar-raham. Ar-raham seperti ini, mirip. Nah, ini sebagai contoh. Contoh adalah dia hewan yang punya kuku tajam dan digunakan untuk menerkam mangsanya. Itu menjadi haram. Aw yakunu mutawallidan min bainil halal wal haram, atau hewan itu terlahir dari persilangan antara yang halal dan yang haram. Fayughallabu at-tahrim, maka yang haram yang lebih dimenangkan. Seperti apa? Al-bighal. Al-bighal itu tadi keledai. Seperti keledai. Al-bighal itu persilangan antara hisan sama antara kuda dan himar. Keledai yang tadi yang suaranya jelek. Atau yang ketujuh seperti al-jallalah. Al-jallalah itu adalah hewan yang halal tetapi dia makan kotoran yang jorok. Makanya maaf, lele itu kalau dikasih makan kotoran manusia, para ulama memfatwakan itu menjadi tidak boleh dimakan. Karena dia termasuk jallalah yang makan kotoran. Sebagian yang lain memfatwakan boleh tapi dengan syarat dikarantina dulu, dikasih makanan yang baik beberapa hari. Begitu. Atau yang kedelapan, yang termasuk khubus yang jorok dilarang adalah
muharram li dararihi al-badani, atau yang berbahaya untuk badan seperti semua jenis racun, atau haram jorok, berbahaya karena membahayakan otak seperti khamr dan narkoba. Atau yang ke-10, disembelih tetapi dengan cara sembelihan yang tidak syar'i. Tidak syar'i karena mungkin alatnya tidak disembelih di sini tapi mungkin dipakai listrik, atau dipukul kepalanya, atau digantung. Nah, itu enggak boleh. Atau wa imma limudakkihi, atau karena penyembelihnya bukan muslim, atau menyembelihnya bukan untuk Allah, tetapi misalkan kalau orang non muslim bismil masih dengan nama al-masih, nah itu menjadi haram karena Allah berfirman wa ma uhilla li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih bukan untuk Allah itu haram. Makanya kalau ada orang menyembelih, saya sembelih ini untuk yang penjaga pohon beringin besar, dan sama sekali tidak disebut nama Allah tetapi dipersembahkan untuk itu menjadi haram karena tidak disebut nama Allah. Nah, tetapi apa? Wa ma lam yujad fihi sababul khubuth wa huwa halal, dan yang tidak ada sebab-sebab menjadi jorok dan haram atau kotor, itu kembali ke hukum asal, yaitu halal. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu dinabin min as-sibai fa akluhu haram, rawahu Muslim. Kemudian di hadis yang lain beliau menambahkan wa kullu dhi mikhlabin min at-tayr. Ini yang tadi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu dinabin minas sibai fa akluhu haram. Setiap yang punya gigi taring dari hewan buas, maka itu haram dimakan. Rawahu Muslim, hadis Imam Muslim. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang kedua dari Ibnu Abbas. Dan beliau menambahkan apa? Wa kullu dhi mikhlabin minat tayr, dan semua yang punya kuku dari burung-burung, dan semua burung yang punya kuku, dengan catatan kukunya untuk menerkam mangsanya. Bapak Ibu rahimakumullah, hukum asal makanan adalah apa tadi? Halal. Allah berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian itu apa-apa yang di bumi semuanya. Jadi yang di bumi ini semuanya untuk kita. Yang ada di darat, yang ada di laut, yang ada di udara, itu untuk kita. Nah, meskipun begitu semuanya untuk kita, tetapi Allah apa? Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum. Tetapi Allah telah menjelaskan kepada kalian apa-apa yang diharamkan untuk kalian. Jadi hukum asalnya semuanya halal. Setelah itu Allah menerangkan ada yang haram sebagian. Dan juga Allah berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang di bumi itu yang halal dan yang baik. Halalan thayyiba. Kemudian yang paling luas dalam hal halal haram, yang hampir semuanya halal, itu adalah buah-buahan. Buah-buahan hampir semuanya halal, bahkan bisa dibilang semuanya. Kalau tidak halal pasti tidak layak dimakan. Hanya dua pilihan, halal atau tidak layak konsumsi. Tetapi buah-buahan atau makanan meskipun halal, itu nanti kalau membahayakan diri kita bisa menjadi haram. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, makanan meskipun itu halal, jika membahayakan bagi si pemakan bisa menjadi haram. Seperti apa?
seperti permen atau manis-manisan yang terlalu manis dan dimakan oleh orang yang punya penyakit gula, nah maka ini menjadi haram bagi dia karena membahayakan. Dan sebagian manusia itu, sebagian kita itu aneh. Anehnya adalah makan sangat banyak, kemudian setelah itu nanti di akhir minum pil atau kapsul diet. Jadi kalau kita pikir tujuannya makan untuk apa, kalau ujung-ujungnya juga minum diet, ternyata itu karena apa? Karena lidah kita mau terus. Sebagian orang ada yang begitu, makan banyak, nanti di akhir minum pil diet. Ini oleh para ulama telah dikomentari, sebagian kita itu aneh, makan sangat banyak, nanti di akhir minum pil diet. Apa maksudnya begitu? Oke, itu tadi tentang buah-buahan atau biji-bijian, semuanya halal. Hampir semuanya halal, sangat banyak. Nah, ammal luhum, adapun daging-daging, maka Allah telah berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih." Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad bahwasanya tidak aku temukan dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang haram bagi seseorang yang mau makan makanan kecuali apa? Kecuali ayyakuna maitatan, kecuali satu bangkai, atau yang kedua damam masfuhan, darah yang mengalir, atau yang ketiga lahma khinzir, atau daging babi. Fa innahu rijsun, karena itu jorok atau khabith, au fisqan, atau sangat buruk, au fisqan uhilla li ghairillahi bih, atau sangat buruk karena disembelih bukan untuk Allah. Jadi kalau untuk daging, yaitu kalau bangkai tidak boleh dimakan kecuali bangkai ikan sama belalang. Ibu-ibu pernah makan belalang? Nanti kalau ke Jogja mampir, atau kalau ke Wonosari beli belalang, biasanya banyak di pinggir jalan itu. Enak Bu, kayak udang. Kayak udang. Ya itu kembali ke orang pribadi masing-masing. Au damam masfuhan, atau darah yang mengalir. Apa darah mengalir? Itu adalah darah yang ketika disembelih itu darah yang keluar. Nah dulu saya pas di kampung itu namanya apa? Dedeh ya. Saya pernah makan dulu, asin dan tapi itu haram karena itu darah kotor, tidak boleh. Bagaimana kalau yang tersisa dari daging-daging? Itu boleh. Aulah khinzir, atau daging babi. Jelas, ini jelas, sudah sangat hafal. Au rijsun, atau kotor atau yang jorok. Nah ini sebagian dijelaskan dari hadis-hadis seperti tadi keledai, kemudian yang pemakan bangkai, pemakan kotoran, atau yang jorok-jorok, hasyarat, serangga. Au fisqan uhilla li ghairillahi bih, atau kefasikan, sangat buruk, perbuatan buruk, dan itu menyembelih pesembelihan bukan untuk Allah, sesaji dan sama sekali tidak disebut nama Allah, atau hanya untuk misalkan untuk ini, untuk penjaga pohon beringin atau untuk penjaga kali. Nah itu nggak boleh karena itu bukan untuk Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi telah kita baca bahwasanya semua yang punya
kuku dari burung, semua burung yang punya kuku untuk memangsa-mangsanya itu haram. Imam Nawawi mengatakan tahrimuhu huwa madhabul jumhur. Ini adalah mayoritas ulama mengatakan itu haram. Abu Hanifah, wa Syafi'i, wa Ahmad, wa ghairuhum. Jadi semua imam madhab itu sepakat bahwa semua burung yang punya kuku dan itu untuk menerkam mangsanya haram. Semua burung yang punya kuku dan itu untuk menerkam mangsanya itu haram. Kemudian faedah yang berikutnya adalah hadis tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya semua yang punya gigi taring dan untuk menerkam mangsanya itu menjadi haram. Seperti harimau, singa, serigala dan semua yang buas. Kenapa? Karena diantaranya adalah para ulama mengatakan karena nanti kalau dimakan bisa mewariskan sifat buasnya atau sifat suka menzaliminya. Begitu. Kemudian tadi kan telah kita bahas bahwasanya semua yang ada di bumi yang Allah ciptakan adalah halal kecuali yang memang telah Allah haramkan. Bagaimana kalau kita ragu? Imam Al-Khattabi mengatakan kullu ma syakkakta fihi fal wara'u ijtinabuhu. Setiap apa-apa yang kamu ragu di situ, maka sebagai bentuk yang wara' adalah kamu tinggalkan. Li hadis da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Karena Rasulullah pernah bersabda, tinggalkan semua yang meragukan dan ambil yang tidak meragukan. Jadi kalau ragu-ragu, tinggalkan. Memang hukum asalnya halal, tetapi kalau ragu-ragu atau jorok, kotor, tinggalkan. Dan kita boleh meninggalkan makanan yang itu bagi orang tidak jorok, tetapi menurut kita jorok. Maksudnya makanan ini halal, tetapi hanya kita sendiri yang tidak suka. Kita merasa kurang suka atau bahkan ada yang sampai jijik. Tetapi bagi orang lain itu tidak jijik. Kita boleh meninggalkan. Seperti Rasulullah ketika disuguhkan daging dhab, beliau tidak makan, tetapi bukan berarti itu haram, karena beliau yang tidak suka. Beliau mengatakan laisa min ta'ami qaumi atau kama qala. Beliau mengatakan ini bukan termasuk makanan dari kaumku. Jadi beliau tidak terbiasa. Makanya wajar kalau ada sebagian orang yang tidak mau daging atau tidak mau ikan atau tidak mau minum susu atau tidak mau kikil gitu. Nah, tadi disebutkan bahwasanya yang ragu-ragu tinggalkan. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-farqu bainal wara'i waz zuhdi anna zuhda tarku ma la yanfa'u fil akhirah wal wara'u tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan perbedaan antara wara' dan zuhud adalah kalau wara' itu meninggalkan semua yang tidak mendatangkan manfaat baginya nanti di akhirat. Jadi semua perkara yang sia-sia, yang tidak berpahala itu ditinggalkan, itu namanya wara'. Nah, kalau zuhud apa? Kalau zuhud adalah meninggalkan semua yang ditakutkan bahayanya di akhirat. Jadi kalau zuhud adalah ketika nanti di akhirat bisa membahayakan, itu tinggalkan. Nah, ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam membedakan zuhud dan wara'. Bab ini sepertinya di anak-anak SMK dibahas ya, zuhud dan wara', sepertinya dibahas.
Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk ke hadis yang kedua. An Jabir radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Khaybar an luhumil humur al-ahliyah wa adina fi luhumil khayl. Muttafaqun alaih. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika yaum Khaybar, ketika di masa Khaybar, perang Khaybar. Nah Rasulullah SAW, Rasulullah melarang dari apa? Luhumil humur al-ahliyah, melarang dari daging keledai rumahan yang biasa dinaiki untuk bawa barang atau tinggal di sekitar rumah. Wa adina fi luhumil khayl, tetapi Rasulullah membolehkan untuk memakan daging kuda. Jadi kalau keledai tidak boleh, tetapi kalau kuda boleh. Apa itu humur al-ahliyah? Disebutkan di sini apa? Yaitu al-himar hayawanun dajin. Himar adalah keledai termasuk hewan yang jinak. Minal fasilatil khayliyah, termasuk dari jenis seperti kuda. Yustakhdam lil hamli war rukub, tetapi ini untuk membawa barang dan dinaiki. Tetapi keledai itu punya kelebihan. Yang pertama yaitu wa yusafu al-himar bil hidayati ila sulukit turuqat allati masya fiha. Jadi keledai itu bisa langsung hafal jalan yang dia lewati meskipun hanya lewat satu kali. Disebutkan walau marratan wahidah, meskipun hanya satu kali. Dan juga kama yusafu bihiddatis sama, seperti juga disifatkan tentang ketajaman pendengarannya. Jadi meskipun tadi suaranya jelek gitu, maka di sini disebutkan walin nasi fi madhihi wa dhammihi aqwal mutabayyinah, dan orang-orang dalam mencela atau memujinya itu ada berbeda-beda, ada yang memuji, ada yang mencela, tapi masing-masing ada kelebihan. Nah, jadi keledai itu bisa menghafal jalan meskipun hanya lewat satu kali, dan pendengarannya kuat. Tetapi tadi suaranya tidak enak dengar, suaranya tingkrengket ya, suaranya kayak amben rusak. Kemudian tadi al-humur atau keledai kan haram, dan yang boleh adalah al-khayl atau kuda. Nah, kuda itu bentuk jamaknya al-khuyul. Kenapa diberi nama khuyul atau khayl? Likhtiyaliha fi mishyatiha, karena cara jalannya yaitu tegas atau bisa dibilang bangga diri. Pede begitu. Kuda itu jalannya begitu, pede. Atau ya bisa dibilang agak sombong gitu. Makanya di hadis yang lain, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala'a, karena sombong, khuyala, sombong. Nah, di sini diberi nama khayl likhtiyaliha fi misyatiha, karena cara jalannya yang sombong, tegas, pede begitu. Itu kuda, tetapi boleh dimakan. Kalau orang-orang Rusia banyak yang makan kuda. Pernah teman saya ketika datang ke kampus memberi daging kuda, tapi sudah dikeringkan. Dan orang Rusia memang sering sekali makan daging, makanya tubuhnya besar-besar, kuat-kuat. Berbeda kita makannya kangkung, telur gitu, tempe. Dan memang orang Indonesia kalau dijejarkan sama orang Eropa itu kalah jauh. Seorang Arab saja sudah badannya beda, begitu. Tapi orang Indonesia kalau sama orang Jepang, Cina, Bangladesh itu masih ya dekat-dekat Filipina begitu. Kuda itu boleh dimakan, tetapi apa? Waqila, dan dikatakan awwalu man rakibaha Ismail, dikatakan pertama kali orang yang menaikinya
Ismail alaihissalam. Wadzalika fi Makkah, dan itu di Makkah. Wadzalika summiyat bil Arab, maka terkenal di Arab. Kemudian di sini disebutkan faqad rawan Nasa'i anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala urkubul khayl. Imam Nasa'i telah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, naiklah kuda. Beliau bersabda, urkubul khayl, naikilah kuda. Fa innaha mirasu abikum Ismail, karena itu warisan, termasuk warisan bapak-bapak kalian siapa? Ismail. Ini riwayat An-Nasa'i. Dan Rasulullah telah atau dulu pernah berlomba dengan kuda. Disebutkan di sini apa? Waqad sabaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha. Rasulullah dulu pernah berlomba dengan kuda. Wa ja'ala amadan wa ghayatan li sibaqiha, dan menjadikan garis finish di perlombaannya. Wa kana Sulaiman alaihissalam yusabiqu 'alaiha, dan dulu Nabi Sulaiman juga pernah lomba kuda. Bahkan wa yahtafi bimanzari sibaqiha, bahkan menjamu para tamu, para penonton yang melihat perlombaannya. Disebutkan falaha sya'nun kabir fi awwalid dahri wa akhirih, karena itu termasuk kuda itu termasuk yang sangat diperhatikan, digadang-gadang, menjadi favorit. Di ayat yang lain Allah berfirman, walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun, dan kamu akan mempunyai keindahan atau merasa keindahan ketika melepas dari kandang atau kembali masuk ke kandang, kuda dan juga hewan-hewan ternak yang lain. Dan juga Allah berfirman di surah Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah kalian untuk mereka dari kekuatan. Kemudian apa di sini? Wa min ribatil khayl, dari kuda-kuda tunggangan yang cepat. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, dan itu akan membuat gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Dan memang zaman dulu kuda itu sangat terhormat dan dipakai biasa untuk berperang, karena larinya cepat dan kuat. Ad-Damiri mengatakan apa? Al-khailu ashrafu ma rugiba minad dawab. Kuda adalah hewan tunggangan yang paling mulia. Kuda adalah hewan tunggangan yang paling mulia. Nah, hadis tadi ada beberapa faedahnya. Yang pertama adalah al-haditsu yadullu ala tahrimi luhumil humur ala ahli hadis, menjelaskan tentang haramnya keledai rumahan walau tawahhasat, meskipun nanti dia terkadang ada yang lepas kemudian tidak jinak, tetapi kalau memang dia dasarnya adalah keledai rumahan dihukumi haram. Pertanyaan waktunya. Nanti nggih pertanyaannya 5 menit. Ya, 10 menit. Sebentar ini kita selesaikan ini sampai selesai kemudian pertanyaan. Ibnu Abdul Bar mengatakan la khilafa fi tahrimiha, tidak ada khilaf tentang keharaman tadi keledai rumahan. Kemudian amma syarihul bulugh faqala tahrimu akli luhumiha madhhabu jamaahiril ulama. Syekh Al-Basam mengatakan bahwasanya haramnya keledai rumahan itu adalah madhab mayoritas ulama, wat tabi'in, dan para tabi'in, wa man ba'dahum, dan orang-orang setelahnya, illa kecuali Ibnu Abbas, satu orang saja. Dia mengatakan laisat biharam, tidak haram. Nah, tetapi apa? Ibnu Abdul Bar tadi kan mengatakan la khilafa fi tahrimiha, tidak ada perselisihan dalam haramnya keledai rumahan.
Itu yang dimaksud tidak ada perselisihan adalah ba'da intiha'il khilaf fi asri Ibni Abbas, yaitu setelah selesainya perbedaan pendapat di masa Ibnu Abbas. Jadi setelah itu sampai sekarang semua sepakat bahwasanya keledai rumahan itu haram, tidak boleh dimakan. Yang kedua, sangat banyak hadis-hadis yang menjelaskan keharamannya. Di antaranya karena ada yang mengatakan najis, dan di hadis yang lain disebutkan innaha rijsun atau jorok. Nah, yang berikutnya adalah sebagaimana diharamkan dagingnya, maka tidak boleh juga diminum susunya meskipun itu untuk obat. Kemudian hadis menjelaskan bahwasanya keledai rumahan haram, maka barang siapa yang membunuhnya ketika ihram, maka tetap mengganti dengan fidyah. Wa yajibu fi himaril wahshi baqarah. Sebagai ganti satu keledai rumahan adalah satu sapi. Dan ini hukum ini qadha bihi Umar. Dulu Umar pernah berhukum dengan hukum itu, dan Urwah juga pernah mengatakan itu, dan juga Mujahid. Kemudian yang berikutnya, yadulul hadis ala hilli luhumil khair. Hadis tadi menunjukkan tentang halalnya daging kuda. Wa bihadza qala Syafi'i, dan ini perkataan Imam Syafi'i dan Ahmad dan dua temannya Abu Hanifah, dua muridnya, dan Ishaq wa jamaahirul ulama, dan semua mayoritas ulama terdahulu mengatakan boleh makan daging kuda. Boleh makan daging kuda. Kemudian Abu Hanifah dan Imam Malik. Nah, ini Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan tidak boleh makan daging kuda. Karena Allah berfirman apa? Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Allah berfirman, khayl kuda, wal bighal persilangan antara kuda dan hamir dan keledai, wal hamir dan hamir litarkabuha wa zinah, itu untuk kalian naiki dan untuk sebagai keindahan, untuk sebagai hiasan. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu alasan kenapa Imam Abu Hanifah atau Imam Madhab Hanafi dan Imam Malik mengatakan tidak boleh dimakan, haram. Nah, tetapi yang benar adalah halal, karena ayat ini telah turun. Kemudian Rasulullah di Madinah setelah hijrah mengatakan tadi, naha an akli luhumil himar al ahliyah, melarang dari daging keledai rumahan, wa rakhasa fil khayl, tetapi membolehkan untuk makan daging kuda. Itu hadis beliau sampaikan di Madinah. Jadi istilahnya hadisnya menjelaskan keumuman ayat yang tadi, wal khayla wal bighala litarkabuha wa zinah. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan litarkabuha wa zinah, untuk kalian naiki dan sebagai perhiasan, itu yang biasanya orang-orang paling banyak gunakan untuk itu. Bukan berarti tidak boleh dimakan, tetapi yang paling banyak orang gunakan adalah untuk kendaraan dan untuk perhiasan, untuk pajangan begitu. Dan tetap boleh dimakan. Begitu Bapak Ibu, sedikit demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dan sekiranya saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak, jadi PR kepada yang mau bertanya, dipersilahkan. Saya Pak, kami tanyakan makanan yang disembelih dengan kombinasi niatnya untuk tojar atau sajen, itu
Tapi membaca basmalah untuk misalnya ada di bangunan itu kalau mau meletakkan batu pertama mengadakan 9 selamatan. Maksudnya ya tidak dipanggil yang berusok bumi itu. Kalau petani nggak butuh mau laku atau panen menyembelih niatnya untuk taudar pada yang bau rekso, tapi baca basmalah. Sebenarnya itu kombinasinya. Oke. Ini hal yang istilahnya kita tidak bisa mengetahui secara detail. Maksudnya apakah dia itu misalkan bismillah, kemudian istilahnya kesyirikannya itu sangat parah atau tidak. Tapi kalau cuma selamatan dan minta keselamatan ketika membangun, kalau yang diminta itu Allah, itu masih boleh Pak. Bismillah, ini selamatan, semoga semua selamat, yang bangun selamat, tidak ada ini. Karena masih pakai bismillah, itu boleh. Nah, tapi yang telah jelas-jelas tidak pakai bismillah itu jelas tidak boleh. Nah, yang kombinasi adalah kita tidak bisa mengetahui secara pasti. Kalau memang yang lebih dominan itu kesyirikannya, sebaiknya kita tinggal. Contoh kalau yang sangat syirik memang dukun ya, dukun. Dia dukun dan memang dia punya ritual bulanan, menyembelih ayam hitam sesaji untuk setan. Nah, tetapi prediksi saya Pak ya, kalau dukun kayaknya nggak pakai bismillah Pak. Bahkan dia punya mantra khusus biasanya. Tetapi kalau kita mau hati-hati Pak ya, meskipun tercampur dua hal yang halal sama yang haram, bismillah sama untuk kesyirikan, sebaiknya kita tinggalkan. Sebagaimana tadi persilangan antara yang halal sama yang haram, dikuatkan yang haram. Dalam rangka apa? Kehati-hatian. Wong masih juga banyak yang halal gitu. Itu sebaiknya ditinggalkan. Tetapi ini sebenarnya kita tidak bisa mengetahui secara pasti. Secara umum kalau orang muslim yang menyembelih, insya Allah itu memakai basmalah, begitu. Tetapi yang amannya Pak ya, ketika dua hal halal sama haram berkumpul, maka yang haram yang dikuatkan, sebaiknya tidak dimakan. Kalau memang kita tahu ketika dia menyembelih basmalah sama kesyirikan begitu. Beda kesyirikan sama bid'ah, beda Pak ya. Kalau syirik itu memang ada sekutu lain yang disamakan dengan Allah, dimintai keselamatan, dimintai doa. Kalau bid'ah adalah dia seperti kegiatan seperti kegiatan yang dilihat seperti bagian dari syariat Islam, padahal itu bukan. Beda. Kalau bid'ah masih lebih rendah di bawah syirik. Di bawah syirik. Begitu, wallahu a'lam. Pak, petani itu punya keyakinan bahwa kalau tidak mengikuti nanti petani itu mengganggu. Nah, tidak bau rekso itu mengganggu. Nah, itu namanya Dewi Sri ya. Nah, itu termasuk kalau keyakinannya adalah yang memberi padi itu Dewi Sri, kemudian yang memberi, ada yang namanya Sri di sini, ada namanya Sri ya. Itu syirik Pak, itu syirik, itu menyekutukan makhluk Allah sama dengan Allah yang memberi rezeki, mengatur dan sebagainya. Nah, kalau keyakinannya hanya sebab lantaran atau karena kita memberi sesaji semoga Allah memberi padi yang banyak, karena mungkin Dewi Sri-nya bahagia, senang, itu syirik juga, tapi syirik kecil di bawah yang tadi, yang langsung bahwasanya meyakini Dewi Sri satu-satunya yang menumbuhkan padi, memberikan padi, begitu. Dan sebaiknya yang begini itu kita sampaikan kepada saudara, tentu dengan cara yang santun, yang sangat bagus, pelan-pelan. Bagaimana caranya? Terserah masing-masing. Ganti syukuran ya, syukuran misalkan diganti syukurannya setelah panen. Nah, itu boleh setelah panen makan bareng dalam rangka
syukuran. Tetapi itu sesekali, jangan kemudian terus tiap setelah panen terus. Dikhawatirkan nanti akan menjadi kewajiban. Karena yang Ramadan saja, yang sholat saja, yang Rasulullah pernah, yang dapat wahyu untuk sholat qiyam Ramadan, beliau sempat meninggalkan supaya tidak dikira wajib. Makanya yang seperti tadi syukuran jangan dirutinkan supaya tidak nanti dikira kalau enggak syukuran nanti enggak bagus panennya. Sebenarnya tidak. Begitu. Wallahu a'lam. Bapak Sairi? Oh nggih. Nah, gemik Pak biar. Enggak Pak. Ya, terima kasih. Baik, sudah jam 6 lebih, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.